Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas kenapa tentara Jerman begitu disegani dan juga begitu berkarisma. Artinya begitu berwibawa. Bahkan ketika Jerman memasuki Perancis dan berhasil menaklukkan Perancis, itu anak-anak kecilnya itu dan pemuda-pemudanya itu bukannya takut, bukannya marah gitu loh. Ya ada sih sebagian mereka yang takut, ada yang marah juga, ada yang kesal gitu. Karena kan negara mereka dijajah. Tapi kebanyakan dari mereka itu malah senang gitu loh. Senang karena tampilan tentara Jerman yang begitu berkarisma dan juga begitu disegani. Jadi banyak tuh diantara mereka yang ngedeketin, yang minta foto. Jadi diantara mereka banyak tuh yang minta dikasih tahu lah cara megang senjata kayak gimana, terus juga cara masuk militer Jerman tuh gimana. Alasan pertama mengapa tentara Jerman atau kenapa tentara Jerman itu begitu disegani dan juga begitu berkarisma adalah doktrin dari sang Führer atau sang pemimpin Jerman pada saat itu yang sangat kuat. Seperti yang kita tahu, Adolf Hitler yaitu seorang diktator Jerman dan juga seorang Führer atau pemimpin Jerman pada saat Perang Dunia Kedua itu selalu mendoktrin dan juga selalu memanipulasi pikiran tentara-tentaranya. Bahkan Hitler itu nggak pernah ngelewatin setiap pidatonya itu bahwa ras Arya itu paling tinggi, pokoknya paling bagus, paling superpower pokoknya lah. Jadi kalau selain orang Jerman atau selain tentara Jerman itu pokoknya rendah lah kayak gitu gampangnya. Misalkan lu ketemu sama orang Rusia nih, lu tuh statusnya tentara Jerman nih, pasti lu itu sangat meremehkan mereka walaupun lu tuh nggak tahu mereka lah. Bisa jadi mereka lebih tinggi dari lu pangkatnya, karena doktrin yang begitu kuat dari si Adolf Hitler ini. Karena Adolf Hitler mendoktrin jenderal-jenderalnya, nah jenderalnya itu mendoktrin tentara-tentara bawah tuh, sesuai divisi-divisinya. Maksud gua kayak gitu. Bahkan nggak sedikit juga diantara mereka itu yang lebih mencintai Führernya atau lebih mencintai dan lebih mentaati Adolf Hitler daripada orang tuanya. Karena ada salah satu divisi Jerman pada saat itu yaitu Hitler Jugendwaffen atau gerakan pemuda Hitler. Nah di situ tuh anak-anak kecilnya atau pemudanya itu lebih taat ke Hitler dan lebih mencintai Hitler. Saking kuatnya doktrin dari si Führer itu atau dari Adolf Hitler. Jadi mereka tuh kalau disuruh sama orang tuanya nih bisa nolak. Tapi kalau disuruh sama Adolf Hitler pasti mau, kayak gitu gampangnya. Alasan yang kedua mengapa tentara Jerman begitu disegani dan juga begitu terlihat berkarisma adalah alutista yang mumpuni. Jadi gambarannya gini aja nih, lu misalkan ketemu sama teman lu nih, yang satu itu pakainya biasa aja, terus juga cuman sekedar pakai sepeda gitu, main ke rumah lu. Nah terus ada lagi temen lu satu lagi nih, pakainya bagus, terus juga mobil gitu kan, pakai mobil, pakainya bagus juga, ke rumah lu datang. Pasti lu lebih segen ke temen lu yang kedua nih, yang naik mobil tadi. Walaupun itu sama-sama temen lu gitu kan. Padahal kalau kita mikir lagi gitu kan, bisa aja mobilnya dapat nyewa, atau misalkan dapat pinjaman kayak gitu kan. Cuman kan orang tuh pasti ngelihat look awalnya dulu, ngelihat penampilan awalnya dulu nih. Seperti tentara Jerman itu ketika menjajah suatu negara itu pasti segan karena melihat penampilannya yang stylish dan juga berkarisma gitu loh. Jadi aura karisma, aura kewibawaannya itu nambah, ditambah perbuatan mereka juga yang begitu brutal ketika Perang Dunia Kedua berlangsung. Alasan yang selanjutnya atau alasan yang ketiga mengapa tentara Jerman itu begitu disegani dan juga begitu terlihat berkarisma adalah seragamnya yang sangat stylish. Misalkan ada dua temen lu nih yang main ke rumah lu, pakainya biasa, terus juga ya temen lu yang kedua nih datang pakainya tuh bagus. Pasti lu lebih menyegani atau lebih segan kepada temen lu yang kedua nih, walaupun itu sama-sama temen lu. Karena terlihat dari look pertamanya atau terlihat dari pakaian pertamanya yang dia kenakan. Seperti halnya tentara Jerman itu ketika dia menjajah suatu negara, dia itu sangat ditakuti dan sangat berkarisma gitu. Sangat terlihat berwibawa juga. Salah satunya adalah itu tuh karena seragam dia yang stylish dan juga elegan. Alasan yang keempat adalah mengapa tentara Jerman atau kenapa tentara Jerman itu sangat disegani dan juga sangat berkarisma adalah sistem pendidikannya nih. Jadi kalau di Jerman itu ada sekolah khusus untuk anak-anak perwira Nazi Jerman nih, atau anak-anak jenderal di situ tuh. Nah di situ pokoknya ketat banget tuh pendidikannya. Bahkan nyawa lo taruhannya, gila kan. Udah bayar mahal, terus juga fasilitasnya lengkap. Nyawanya di situ tuh taruhannya. Jadi maksud gua kayak gini. Jadi di situ kan ada pelatihan militer tuh. Nah di situ tuh pendidikannya keras banget. Bahkan nggak sedikit juga di antara mereka yang meregang nyawa. Contohnya salah satu latihannya tuh adalah berenang tuh. Di kedinginan yang ekstrim, kayak misalkan di minus 10 derajat, suruh nyelam nggak pakai apa-apa. Terus juga ada yang dilatih menjinakkan ranjau, ada yang kena ranjaunya juga tuh kayak gitu. Jadi ini ngebentuk mental yang yang berani dan juga yang disegani lah. Jadi mereka tuh bahasa gampang udah biasa gitu loh.
Kayak misalkan lihat granat, lihat bom, ya cuman tetap aja ada di antara mereka juga yang masih ketakutan ada. Cuman sebagian besar dari mereka, dari tentara Jerman maksud gua, mereka itu udah nggak takut dan juga nggak aneh kayak gitu. Jadi contohnya nih, tentara Jerman berhadapan sama warga sipil Uni Soviet nih pada saat era Perang Dunia Kedua, dan mereka itu memakai tank tentara Jerman tuh. Dan warga-warga Soviet pasti segan lah karena melihat penampilan tank yang aneh dan juga ada manusianya di situ tuh yang bisa ngendarain, sedangkan dianya nggak bisa kayak gitu tuh. Salah satu contohnya. Jadi musuh-musuhnya itu udah minder duluan karena mereka ngelihat ada kemampuan yang nggak bisa gitu loh. Kayak misalkan contoh lu ngelihat teman lu yang jago matematika tuh, sedangkan lu nya nggak jago, pasti lu segen kan. Nah kayak gitu aja contoh gampangnya. Atau ketika Jerman memasuki sebuah negara nih, nah di negara itu boro-boro tahu senjata, sekolah aja enggak, bisa baca juga enggak, pasti mereka udah segan duluan lah ketika berhadapan dengan tentara Jerman. Yang notabene tentara Jerman itu kan bisa baca, terus juga bisa mengendalikan segala macam alutsista lah kayak gitu pada saat Perang Dunia Kedua. Alasan terakhir atau alasan selanjutnya nih, yaitu alasan mengapa tentara Jerman begitu terlihat berkarisma dan juga begitu terlihat berwibawa. Status negaranya. Seperti yang kita tahu, status negara-negara pada saat era Perang Dunia Kedua itu ada dua nih, gue bagi secara global maksud gue ya. Ada blok poros dan juga blok sekutu. Seperti yang kita tahu, blok sekutu itu ada Inggris, Amerika, dan juga Perancis, dan juga bala tentara sekutunya tuh. Nah blok poros yang kedua, Jepang, Jerman, dan juga Italia. Jadi blok poros tuh maksudnya negara yang disegani atau negara yang menjadi kiblat pada saat itu gitu loh. Kan kalau pada saat Perang Dunia Pertama itu ada lagi tuh negara Islam, yaitu negara Kekaisaran Turki Ottoman atau Turki Utsmani. Tapi ketika Perang Dunia Pertama selesai, Kekaisaran Turki Ottoman udah hancur tuh. Nah pada saat Perang Dunia Kedua, Jerman itu tetap memegang status blok porosnya. Walaupun ketika Perang Dunia Pertama itu dia kalah, tapi tetap nggak lengser tuh status negara blok poros atau status negara yang bisa dijadikan kiblat gitu loh oleh negara-negara kecil lainnya pada saat itu. Oke, buat lo yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya. Gue Ali, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.